Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Kitabul Haidi, nomor babnya 13, nomor hadisnya 314. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dalki, babnya menggosok. Babu dalkil mar'ati, babnya menggosoknya perempuan nafsaha, pada dirinya, idza tatoharot, ketika suci siapa perempuan, minal mahidi, dari haid, minal mahidi, dari haid. Wa kaifa, dan bagaimana, taktasilu, mandi siapa perempuan, wa ta'khudu, dan mengambil siapa perempuan, firsotan, pada kain, kain atau sobekan kain, mumassikatan, yang diberi minyak wangi. Fatat tabi'u, maka mengikutkan siapa perempuan, asarad dami, pada bekasnya darah, pada bekasnya darah. Bab ketika perempuan itu selesai haidnya, ketika haidnya selesai, badannya itu digosok-gosokkan. Jadi maksudnya ya dibersihkan, digosok ya. Dan bagaimana mandinya perempuan, dan bagaimana mandinya perempuan, mandi junub, dia mengambil sobekan kain, mengambil sobekan kain, kemudian diberi minyak wangi, lalu dioleskan pada bekasnya darah, lalu dioleskan pada bekasnya darah. Nah, di dalam mengoleskan kain yang dikasih minyak wangi kepada bekasnya darah, itu boleh sebelum mandi junub, boleh setelah mandi junub. Jadi kain kemudian ditetesin air atau ditetesin minyak wangi, kemudian dioleskan ya, dioleskan ke bekas darah haidnya, bekas darah haidnya. Hadatsana Yahya qala hadatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibni Sofiyah an Ummi an Aisyah
Anam ro'atan, sesungguhnya perempuan. Salat bertanya siapa perempuan an-nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An gusliha, dari mandinya perempuan. Minal mahidi, dari haid. Fa'amaroha, maka perintah siapa Nabi ha pada perempuan. Kaifa, bagaimana taktasilu, mandi siapa perempuan. Jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang cara mandinya perempuan setelah suci dari haid. Lalu Nabi perintah kepada perempuan itu mandi seperti mandi junub. Ya mandi. Ya. Jawabannya Nabi ya mandi seperti mandi junub. Qala, bersabda Nabi, khudi, mengambillah kamu, firsotan, pada sobekan kain, min miskin, dari minyak wangi. Maksudnya diolesin minyak wangi, sobekan kain yang diolesi minyak wangi. Fatatohuri, maka bersucilah kamu, biha, dengan kain. Lalu Nabi menjelaskan mandi junubnya, kamu mengambil sobekan kain, kemudian diberi minyak wangi, lalu kamu bersuci dengan sobekan kain itu. Qalat, berkata siapa perempuan, kaifa, bagaimana, atatoharu, bersuci aku. Wah, aku belum mudeng Nabi, bagaimana bersucinya itu? Qala, bersabda siapa Nabi, tatohari, bersucilah kamu, biha, dengan sobekan kain. Ya pokoknya kamu bersuci dengan sobekan kain itu. Qalat, berkata siapa perempuan, kaifa, bagaimana, piye sih Nabi, masih belum mudeng aku. Qala, bersabda Nabi, subhanallah, maha suci Allah, tatohari, bersucilah kamu. Masa gak mudeng-mudeng, astagfirullah, subhanallah. Ya pokoknya kamu bersuci. Fajtabatuha, maka menarik aku Aisyah pada perempuan, ilayya, padaku. Nabi sudah menjelaskan, tapi perempuan itu masih belum mudeng. Akhirnya oleh Aisyah ditarik perempuan itu. Fakultu, maka berkataku Aisyah, tatabba'i, mengikutkanlah kamu, biha, dengan sobekan kain, asarodami, pada bekasnya darah. Nah, ini kalau perempuan sesama perempuan itu kan ya berbicara hati ke hati. Ya. Kalau Nabi sedikit malu ya, di dalam menjelaskan kepada perempuan itu, sehingga oleh Aisyah ditarik, kemudian dijelaskan. Gini loh caranya. Ya. Kamu ambil kain, kemudian kain itu dikasih minyak wangi, terus diikutkan, maksudnya dioleskan ke kemaluanmu. Nah, dioleskan ke kemaluanmu atau bekas darah itu. Nah, itulah yang disebut mensucikan. Nah, tadi prakteknya boleh sebelum mandi junub dioleskan dulu,
atau setelah mandi junub, dan itu merupakan sunnah ya, merupakan sunnah bagi perempuan yang suci dari haid kemudian mandi junub, yaitu dengan memakai minyak wangi ya, tujuannya agar tidak atau mengurangi bau ya, mengurangi bau darah haid atau bekas haid itu, sehingga tidak tercium bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, sehingga Nabi perintah ya untuk memberi minyak wangi. Ini sunnah ya, sunnahnya perempuan yang selesai melaksanakan haidnya. Babu guslil mahidi, bab membasuhnya orang yang haid. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Uhaib hadatsana Mansur an Ummih an Aisyah anam ro'atan, sesungguhnya perempuan minal ansori, dari orang Ansor. Qalat, berkata siapa perempuan, lin nabiyyi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, aktasilu, membasuh aku, minal mahidi, dari haid. Nabi, cara membasuh dari haid itu bagaimana? Qala, bersabda siapa Nabi, khudi, mengambillah kamu, firsotan, pada sobekan kain, mumassakatan, yang diberi minyak wangi, fatawaddoi, maka bersucilah kamu. Cara membasuh atau cara mandinya perempuan yang selesai haid itu, kata Nabi, kamu mengambil sobekan kain, kemudian diberi minyak wangi, lalu digunakan untuk bersuci. Maksudnya ya dioleskan kepada tempat keluarnya darah haid. Salasan, 3 kali. Salasan 3 kali ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, daerah kewanitaan itu disucikan sebanyak 3 kali. Daerah kewanitaan itu disucikan sebanyak 3 kali atau 3 olesan. Ya, boleh setelah mandi, boleh sebelum mandi. Yang kedua, salasan yang kedua itu Nabi bersabdanya sebanyak 3 kali. Khudi firsotan mumassakotan fatawaddoi, itu sampai 3 kali. Suma, kemudian, inan nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahya, malu siapa Nabi. Jadi Nabi menerangkannya itu dengan rasa malu. Fa'aradha, maka berpaling siapa Nabi, biwajhihi, dengan wajahnya Nabi. Nabi memalingkan wajahnya karena malu untuk ya, memberitahu secara vulgar. Auqala, atau bersabda siapa Nabi, tawaddoi, bersucilah kamu, biha, dengan kain. Ya pokoknya kamu bersuci dengan kain itu yang sudah kamu kasih minyak wangi. Nabi malu untuk menjelaskan secara detail, secara vulgar. Fa'akhadtuha, maka memegang akunya Aisyah, ha, pada perempuan, fajadabtuha, maka menarik aku Aisyah, ha, pada perempuan. Ya, karena Nabi memalingkan wajahnya ya, di dalam memberikan keterangan kepada perempuan itu, Aisyah tanggap.
kalau Nabi itu malu. Akhirnya Aisyah memegang kepada perempuan itu lalu menariknya. Fa akhbartuha, maka mengkhabari aku Aisyah pada perempuan, bima dengan apa-apa, yuridu yang menghendaki siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditarik oleh Aisyah, lalu Aisyah menceritakan atau menerangkan terhadap sesuatu yang dikehendaki Nabi. Begini lu, maksudnya Nabi itu begini, ya. Yaitu dioleskan pada kewanitaannya, dioleskan pada kewanitaannya atau bekas darah haidnya itu. Jadi itu merupakan sunnahnya, ya, merupakan sunnahnya bagi perempuan yang selesai haid ketika mandi junub, yaitu supaya memakai minyak wangi. Babum tisyati, babnya bersisir. Babu imtisyatil mar'ati, bersisirnya perempuan. Inda gusliha, di sisi mandinya perempuan. Minal mahiti, dari haid. Minal mahiti, dari haid. Ketika perempuan akan mandi junub karena selesai haid, itu rambutnya disisir terlebih dahulu. Tujuannya agar gampang ketika membasuh kepala. Tujuannya agar gampang ketika membasuh kepala. Membasuh kepala itu maksudnya apa? Yang ngeramasi itu loh. Ya, jadi sebelum mandi junub itu sisiran dulu, rambutnya disisir, baru mandi junub. Tujuannya agar gampang nyela-nyelai kepala, sehingga kulit kepalanya itu merasa dingin. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Ibrahim, hadasana ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. Qalat, berkata siapa Aisyah, ahlaltu, ihram aku, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada, di dalam haji wada. Fakuntu, maka ada aku Aisyah, miman, termasuk orang, tamatta'a, bersenang-senang siapa orang, maksudnya haji tamatu. Walam yasuki, dan tidak menggiring siapa orang, al hadiyah, pada hadiah, maksudnya tidak membawa hadiah, karena memang Aisyah dari awal itu niat ikhramnya adalah haji tamatu, sehingga tidak membawa hadiah. Faza amat, maka menyangka siapa Aisyah, annaha, sesungguhnya Aisyah iku hadod, haid. Walam tatohur, dan tidak suci siapa Aisyah, hatta, sehingga dakholat, masuk, opo Lailatu Arafah, malam Arafah. Malam Arafah tanggal 8 malam 9. Jadi Aisyah ikhram bersama Nabi pada waktu haji wada, dan Aisyah itu adalah termasuk orang yang mengerjakan haji tamattu, sehingga dia tidak membawa hadiah.
ternyata Aisyah itu mengalami haid dan dia belum suci sampai masuk malam Arafah. Jadi tanggal 8 malam Arafah, tanggal 8 malam 9 itu Aisyah baru suci dari haid. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadihi, ini malam, iku lailatu arafata, malam Arafah. Wa innama kuntu, dan sesungguhnya ada aku, tamat ta'tu, bersenang-senang aku, bi umroti, dengan umroh, mengerjakan umroh di bulan haji. Nabi, malam ini adalah malam Arafah, sedangkan aku itu niat ikhramnya adalah haji tamattu. Faqala, maka bersabdalah pada Aisyah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya haji tamattu sampai malam Arafah, ini baru suci dari haid. Akhirnya faqala, maka bersabdalah pada Aisyah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingkudi, melepaskanlah kamu, roksaki, pada rambutmu, wamtashiti, dan bersisirlah kamu, wa amsiki, dan menahanlah kamu, an umrotiki, dari umrohmu. Jadi jangan umroh dulu, tidak umroh dulu. Lalu Nabi bersabda kepada Aisyah agar Aisyah melepaskan rambutnya dengan disisir dan menunda untuk umrohnya. Jadi memang ketika melaksanakan ibadah haji itu kan ya agar rambutnya tidak rontok, supaya dikeletkan, ya, supaya dikeletkan. Fafa'altu, maka berbuat aku Aisyah. Fala mangqadaitu, maka ketika menyelesaikan aku al-hajja, pada haji, selesai dia suci, kemudian dia melaksanakan rangkaian ibadah haji, amaro, perintah siapa Nabi, Abdurrahman, pada Abdurrahman, saudara laki-lakinya Aisyah, Lailatul Hasbati, pada malam tanah Hasbah, yaitu tanggal 14. Maroni, maka mengantarkan umroh siapa Abdurrahman, ni padaku, minat Tan'im, dari tanah Tan'im, mengambil mikot dari tanah Tan'im. Makana umroti, sebagai gantinya umrohku, alati, yang nasaktu, menahan aku. Setelah Aisyah suci, mandi junub, sebelum mandi junub itu bersisiran dulu, dan Nabi memerintahkan untuk menunda umrohnya untuk melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Lalu Nabi perintah kepada Abdurrahman, saudara laki-lakinya Aisyah, pada malam tanah Hafsah, tanah Hasbah, tanggal 14 Dzulhijjah, itu Abdurrahman mengantarkan Aisyah untuk mengerjakan umroh dari tanah Tan'im sebagai gantinya umroh yang tertahan, ya, sebagai gantinya umroh yang
tertahan karena Aisyah haid. Ya, kalau Aisyah tidak haid ya Aisyah langsung umroh. Gitu. Karena Aisyah haid ya akhirnya dia tidak bisa mengerjakan tawaf di Baitullah, menunggu sampai suci. Setelah suci kemudian dia menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, lalu Nabi perintah kepada saudara laki-lakinya untuk menemani Aisyah mengerjakan umroh dari tanah Tanim sebagai gantinya umroh yang dia tertahan karena haid. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa perempuan ketika selesai haid dan hendak mandi, maka sunnahnya itu disisiri dulu, sisiran dulu rambutnya. Yang selama haid mungkin rambutnya menjadi satu karena enggak diramut, maka ketika mau mandi junub itu sunnahnya sisiran dulu. Setelah sisiran selesai baru mandi junub. Itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah, karena hadisnya ya lumayan panjang dan waktunya juga tinggal sedikit. Saya akhiri pengajian pada kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.